gua lihat di Malaysia ceweknya ada, tapi nggak banyak, kayak 1-2 lah dari 16 yang ada gitu kan. Tapi kalau gua amatin dari kemarin, dari hari pertama gua tugas, gua baru ngeh. Banyaknya tuh cewek referee yang bertugas di belakang player-player ini. Dan nanti akan kita amati Coba kameramen bersama. bisa sorot semua. Nggak bisa, nggak bisa. Bisa ya? Kameramennya di sono, Bang. Kalau Ya, ngomong pakai kali bahasa aja Thailand mungkin bisa. ngerti. Tapi Kali aja kameramennya timnya Mas Eko kan kita nggak tahu, bro. Oh, bisa Atau jadi. Mas Imam yang Mungkin, jadi tim mungkin. leader dari kameramennya. Tapi saat ini kita menyorot salah satu tim kebanggaan asal Indonesia. Tim tamu yang rasa tuan rumah, yaitu Talon. Karena memang Talon kita tahu Tuh. juga ada di Thailand. CWK, kirinya CWK lagi. Ada cowoknya di kanan, cuma atau dibagi, kanan kubu pria, kiri kubu wanita. Oh, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu dari segi referee. Tapi kita akan lihat bisa jadi Indonesia akhirnya mendapatkan winner-winner chicken dinner Super Sunday. Atau justru untuk pertama kalinya tidak ada tim Indonesia yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. Ini dia match terakhir. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan dan kita saksikan juga bahwa garis pesawat terpantau dengan cukup jelas berangkat lagi-lagi dari arah bawah menuju ke arah utara. Dan lagi-lagi Miramar untuk flag padnya begitu sempit dan begitu pelit mengambil bagian kiri dari Miramar. Kalau tadi kita ke-prank gitu kan, ngambilnya cuma bagian kiri bawah, terus circle-nya menuju ke arah atas. Apakah kali ini circle akan menuju ke bagian kanan dari map Miramar dengan prank-prank yang begitu aktif untuk di hari ini? Dan kita lihat juga dari Alter Ego mereka langsung turun untuk mengambil bagian sebelah kanan dari arah Miramar. Sementara Voin belum terpantau mereka turun di bagian mana. Kayaknya mereka nggak pakai strategi yang sama deh. Mereka nggak turun di arah Valdelmar dan scraping ke bagian bawah ke arah-arah Partona, melainkan Alter Ego yang ambil bagian Partonanya. Ya. Kayaknya beda drop zone. Ya, Nggak sebelumnya ngambil kan Al-Zahar. El Azhar dan juga truck stop yang diambil oleh Alter Ego. Saat ini Alter Ego kembali memainkan legacy dari Devian karena saat Alter Ego turun di sini itu zamannya Alter Ego Devian, tapi kan Alter Ego zaman Devian si Morpheus jadi asisten coachnya Voin di sehingga atas. sudah sangat mengetahui juga bagaimana pola untuk bermain di bawah. Bahkan hampir saja ada balasan yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Ada dicucuk tadi dengan sebuah hunter knife, tapi apa daya justru Alter Ego yang kehilangan satu pemain di awal-awal. Ya, dan ternyata ada sebuah perubahan yang terjadi di mana Voin kembali lagi menuju ke arah La Cobreria. Lalu Alter Ego mengambil bagian scrapingan bawah dan bertegur sapa tadi bersama dengan Infinity karena mereka lagi rebutan mobil untuk lebih cepat melakukan pergerakan looting dan juga rotasi. Karena yang kita tahu Infinity itu punya looting area di bagian Puerto Paraiso. Jadi wajar banget kalau misalkan mereka bentrok sama Alter Ego untuk memperebutkan vehicle di awal-awal. Bahkan tadi rebutannya di luar area yang tidak wajar biasanya kita lihat. Dan Circle Kuy yang menuju ke bagian kanan atas ini lagi-lagi sedikit membuat prank untuk tim-tim yang bermain. Tapi nggak ngeprank-ngeprank banget karena banyak tim juga yang ambil bagian kanan dari garis pesawat tadi. Sernike sama dengan para pemain dari Infinity memodalkan sebuah Mirado. Mereka melaju dengan 4 pemain di dalamnya. Ada Monster Truck, tapi dicuekin saja. Tidak diambil, dihiraukan Monster Truck tersebut. PA kembali akan kita sorot. Bagaimana PA yang awalnya berada di peringkat 9, peringkat 10. Semakin kesini menurun permainan dari PA, bahkan mereka ada di peringkat 14. Yang lebih jauh lagi, pastinya kita tidak menyangka bahwa tim sekelas Vampire, Swaps, dan juga yang lainnya hanya mengumpulkan 7 poin saja sepanjang mereka bermain di hari ini. Kalau kalian sedikit kecewa dengan tim kesayangan kalian, kalau kalian sedikit marah dengan tim kesayangan kalian, bayangkan jadi Vampire. Jadi jangan marah-marah banget lah, santai aja dulu. Karena Vampire-nya 7 bro, Vampire yang juara 3 PMGO, juara 4 atau 3? 4 PMWI. Oh, nah juara 4 PMWI. PMWI kan Vampire 4 kali. Oh, juara ketiga PMWO. Oh. PMGO. Oke. Nah, Vampire yang juara 3 PMGO. Lalu juara pertama dari PMWI aja peringkatnya paling bawah. 7 poin doang. Kalau tim lu poinnya udah 20-an, udah 30-an, ya santai aja gak sih? Gue curiga dah gue. Kenapa? Apa jangan-jangan Vampire udah dapat email ya? Kalau mereka tuh invited buat PMWC. Jadi Makanya santai aja bro. Nggak usah PMWC ngegas tetap banget main ya. kita. ya walaupun sejauh ini memang belum ada informasi yang Yang pasti dipublikasikan. ya, yang dipublikasi bahwa Ini kita berandai-andai aja nih, liar aja pemikiran ya, kita. PMWC siapa yang akan di-invite, tapi memang ada invited ya, slot invited bisa didapatkan Ya. oleh siapapun. Karena jadi hal yang nggak wajar kalau misalkan 4 kali juara PMWI nggak dapat invited buat ke PMWC. Ya,
pasti harusnya sih akan kembali hadir di Riyadh sebagai taman bermain untuk Vampire karena terlalu mudah kayaknya Vampire untuk juara di sana, berbeda dengan mereka bermain di PMSL. Seperti PMSL terlalu sulit untuk Vampire, tapi giliran udah global, gampang untuk Vampire. Atau mungkin prinsip mereka yang riat-riat aja. Yang riat-riat aja. Tapi inilah dia, ada sebuah fakta di mana Xavier baru saja mendapatkan 4 WWCD, yang mana itu sudah mematahkan rekor PMSL. Sudah kita sebutkan sebenarnya di momen saat Xavier baru mendapatkan WWCD di match sebelumnya. Ya, ini sangat sulit pastinya untuk dikejar. Bahkan 5 kali chicken Indonesia itu didapatkan dari kolaborasi tim Indonesia yang lainnya. Sementara ini tidak berkolaborasi dengan tim Vietnam yang lainnya. Hanya seorang tim aja, hanya sebuah tim aja yang bisa mendapatkan 4 kali chicken dalam satu hari. Lebih tepatnya di Super Sunday pada hari ini, minggu pertama. Dan biasanya emang kalau kita ngomongin turnamen, di awal-awal itu banyak hal-hal yang tidak terduga. Ya, dan juga dengan 4 kali WWCD yang didapatkan oleh Xavier, ini membuat Chua katanya sih udah mulai ngelirik ke tim lain ya, udah mulai ke trial tim lain ya, udah lempar CV ke tim lain. Portofolio CV sudah ditebar ke tim-tim lain. Udah mulai pasrah. Gak bakal main lagi nih gua kayaknya. Udah LFT dia. Ya, gua dijual sih ini kayak gini caranya nih. Nadeti terlalu jago ternyata biasanya ya, saat dia main di Xavier. Biasanya kalau player lagi buka lowongan ke tim-tim lain itu tulisannya LFT. Bawahnya prestasi. Ya. PMSL apa, Ya. PMCO apa. Di Indonesia kayak gitu. Itu ditulis tuh. Iya bener. Buat membuka mata dari manajemen lain biar kalau lagi mau di tracking udah jelas. Oh, turnamennya ini. Gitu. Silahkan ya yang mau minat kepada Chua karena Chua kayaknya sudah tidak dibutuhkan di Xavier. Tanpa adanya Chua yang bermain sepanjang PMSL, Xavier ternyata lebih berprestasi saat mereka main di season kali ini. Dan cuma siap belajar bahasa Inggris. Ya. Biar komunikasinya lebih dua arah. Ataupun kalau dia agak sulit, akan ada translator yang dia bawa. Ya, itulah dia yang sudah kita ketahui dengan fakta-fakta yang tadi sempat kita sebutkan. Sangat disayangkan memang kalau dilihat di mana saat ini Xavier tanpa Chua lebih bisa. Gue tuh penasaran ya, apa perasaan player kalau ngelihat timnya bagus waktu dia nggak main? Gue tuh penasaran tuh, karena kan gue nggak pernah jadi player ya. Apakah memang dia kayak yang tadi gue sebutin, wah nggak bakal main ini, pasti gue tekanan lah bro. cari tim baru ini gue. Pasti tekanan Iya, gue. Ibarat kayak Wah, ketika enak gue banget main sih itu. bagus, tapi ketika ada orang lain main saat gue digantikan, lebih bagus permainannya. Kayak Chua berharap. Kayaknya gue ya, kayaknya Chua ini ya, Iya. dia udah mulai ngelihat kayak, oh kok grup WA tim gue sepi ya? Iya. Kayaknya udah mulai ada grup WA baru tapi nggak ngajak dia. Nggak ada cuanya, udah mulai kayak gitu. Udah mulai cuaks itu. Cuanya udah mulai terpinggirkan ya kalau dilihat dari permainan Xavier. Walaupun memang kita tahu Xavier juga saat ini ngegas karena di beberapa waktu yang lalu Xavier kan gagal di PMGO. Mereka juga di PMGO itu tanpa diperkuat oleh salah satu player penting mereka yaitu si Lamborghini. Karena Tapi waktu Lamborghini kan. ya Lamborghini bukan Chua. Waktu di PMGO Lamborghini pas lagi nikahan. Makanya Lamborghini tidak terbang ke Brazil untuk ikutan PMGO. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa akhirnya Xavier tidak bisa tampil maksimal di PMGO karena ditinggal nikah sama Lamborghini yang main Chua. Tapi Lamborghini habis nikah jadi makin gacor ya. Makin gacor sekali Apakah dia. butuh menikah untuk meningkatkan permainan lebih jago di PUBG Mobile? Mungkin saja. Lihat Microboy. Oh, sudah. Habis nikah makin jago kalau lu nontonin dia streaming, makin banyak momen-momen clutch-nya dia. Ya, memang mungkin ada korelasinya ya. Setelah kita nikah karena ada support system langsung. Ya, disemangatin. Semangatin. Kalau dulu mungkin kayak lagi latihan capek, terus misal punya pacar tapi pacarnya lagi mudian juga kan jadi nggak mood. Ya, dan kita tahu bersama tidak hanya Chua yang baru saja melangsungkan pernikahan, kita juga ucapkan happy wedding untuk coach dari RRQ Nogat karena kemarin habis lebaran Nogat juga melangsungkan Coach Dev pernikahan. juga belum lama kan. Coach Dev juga habis lebaran kemarin melangsungkan pernikahan, happy wedding untuk semuanya. Dan untuk menyambung obrolan Bro Pasta tadi, si Microboy kan juga sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Udah latihan. Udah latihan ya, Udah saya melihat latihan dia. hari ini story Instagramnya sudah latihan gendong anak, walaupun bukan begitu Boy caranya Boy. Kayaknya masih Agak bercanda. gini. Gua kira itu Masih anak beneran bercanda. Boy. Gua kira anak beneran. Tapi Ngilu gua gokil ya, maksudnya kayak gua apresiasi lah dengan perkembangan zaman. Kalau dulu kayak lu belajar parenting gitu kan bonekanya masih berasa banget. Iya. Makin kesini makin real cuy. Oh gitu ya. Makin real. Ya karena memang tadi saat waktu saya lihat sih real banget yang dipegang Lu sama ngeliat, apa ih, kayak Boy. gua waktu kecil gitu. Gua sih nggak kayak boneka ya waktu kecil ya.
Kita melanjutkan saja di match kali ini di saat rotasi sedang dilakukan oleh masing-masing player sembari mengisi sebelum nantinya fight terjadi karena match terakhir. Seperti biasa, banyak hal yang dilakukan di akhir namun sedikit sekali yang terjadi di awal. Di akhir memang fight pasti akan sangat seru. Banyak tim akan berebut untuk masuk ke dalam zona. Namun di awal kita harus tersiksa terlebih dahulu menyaksikan semua tim sedang mengukur map. Ya, lagi ngukur map, lagi mau masukin data dengan travel distance yang paling jauh untuk bisa masuk ke aset nanti walaupun cuma 4 tim yang dimasukin. Dan kali ini kalau kita lihat dari arah Face Clan dan juga Vampire, dua tim Thailand sudah mulai bertegur sapa, tuan rumah sudah mulai bertegur sapa. Ini area-area baru yang ada di Miramar, jadi pastikan buat teman-teman semua jangan lupa update PUBG Mobile kalian untuk bisa menikmati update-update teranyar yang ada di Miramar. Face Clan melakukan tembakan tidak hanya menuju Vampire, namun Face Clan juga melakukannya menuju ke Flash yang ada di high ground. Satu pemain tadi sudah lepas dan pemain yang ada di high ground tersebutlah yang akan menjadi game changer karena berarti vision cukup luas dimiliki oleh pemain dari Flash. Kalau sampai di fight ini Vampire tumbang lagi, gagal lagi untuk menang, entah apa yang akan saya katakan kepada Vampire. Saya juga sudah bingung karena mereka gagal berulang kali. Ini bukanlah Vampire yang kita ketahui, bukanlah Vampire dengan empower luar biasa. Bahkan Vampire gagal menang lawan Pygmy di match tadi. Padahal dari segi pengalaman sangat jomplang antara Pygmy dan juga Vampire. Ya, kalau sampai kalah perang, gue makin yakin mereka udah dapat email untuk invitation ke PMWC. Karena di luar kebiasaan cara mereka bermain, kalahnya mereka juga dipertanyakan juga. Tapi kalau kita lihat dari BTR dan juga Sam9 sudah mulai berdekatan. Kenny sudah mulai naik untuk membuka vision yang lebih jelas menuju ke BTR. Dengan adanya setup yang mereka lakukan untuk memberikan backup, tapi malah DP yang bisa mendapatkan angle lagi menuju ke tim BTR. Satu pemain BTR terspot ketika melakukan pergerakan perpindahan menuju ke tempat yang baru, malah ke spot oleh pemain dari Sam9. Dep tadi untungnya tidak ada knockdown yang dirasakan oleh BTR sejauh ini. Dan tidak terlalu komit fight yang dilakukan antara Sam9 dan juga BTR. Dan Kenny gak bisa berbuat banyak, hanya tinggal menunggu backup dari rekan-rekan yang lainnya. Ada Brian juga di bagian belakang. Setup dari Sam9 benar-benar menyebar. Apalagi mereka makin aware dengan adanya The Xavier yang tadi juga sedikit membuka tembakan. Dan BTR juga udah tahu ternyata ada satu lawan lagi yang mengincar compound tempat mereka berada saat ini. Rosemary membuka keran eliminasinya di match kali ini dengan mendapatkan Gotani knockdown. Bahkan langsung di end cepat saja, tapi Rosemary baru saja membuka keran eliminasinya bisa terhenti karena dia juga knockdown. Ada tembakan balasan dilakukan oleh The Infinity. Kita belum mengetahui apa yang terjadi di sana karena kamera kita masih menuju ke Earthzy sedang perang bersama dengan Pea, tapi Pea seperti cuek tidak membalas tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Sergio. Ya, dan Rosemary nggak bisa diselamatkan lagi ternyata. Harus kehilangan dua anggota dari Altrigo Ares. RNG masih memberikan tekanan menuju ke arah PA. Tidak dibiarkan PA mendekat menuju ke arah kompon mereka. RRQ terpantau dari tempat Sersia berada. Tapi belum ada kerusuhan yang dibangun oleh RRQ. Sedang melakukan sebuah split position juga dari RRQ. Dua-dua split yang mereka lakukan. Tapi kita kembali lagi berpindah ke tempat di mana Face Clan dan juga Vampire berada. Karena kali ini datang satu lagi tamu yang tidak diundang. The Xavier langsung masuk begitu saja, mengincar bagian dari truck stop. Sudah ada granat yang berbahaya sekali. Dekat granat tersebut menuju pemain dari Xavier. Hanya menyisakan dua pemain aktif, bahkan satu sudah sangat low. Xavier bisa dipulangkan menuju lobby, tapi tetap saja Xavier adalah Xavier yang kuat dan Xavier bertahan ternyata. Lambor bisa melakukan tembakan, untungnya tumbang. WWCD kelima di satu hari yang sama untuk Xavier hanyalah mimpi. Hanyalah mimpi setelah The Xavier gue prediksi di match yang terakhir. Mereka dipulangkan menuju ke arah lobby, hanya menyisakan last man standing. Untuk The Xavier kali ini, yang terakhir mereka dipulangkan menuju ke arah lobby, hanya menyisakan last man standing. Untuk The Xavier kali ini, apa sudah dipulangkan tapi masih belum muncul. Oh, masih sisa satu. Masih sisa satu pemain dari The Xavier kali ini yang berusaha untuk mendobrak menuju ke arah dalam sana. Step sudah mulai terdengar juga, Batman akan siap menyambut kedatangan dari arah The Xavier kali ini. Bisakah menjadi penyelamat? Para Jin mendengar kelintingan granat, dia maju ke depan sana. Free Fire diberikan dan satu orang nongol, namun para Jin dalam kondisi yang siap tapi terlalu banyak pick yang dilakukan. The Xavier pun pulang menuju ke arah lobby. Fix besok-besok yang tugas prediksi tim yang habis chicken, kecuali tim Indonesia. Ya, karena memang Xavier memimpikan WWCD 5 kali di satu hari yang sama. Tapi mimpi memang enak, merealisasikannya yang sulit. Tidak bisa mendapatkan 5 WWCD, hanya 4 saja. Tapi 4 itu tidak hanya karena besar sekali WWCD.
yang sudah dikumpulkan oleh pasukan dari Vietnam. Laba-laba Vietnam sudah selesai. Kita akan melanjutkan dengan Singa dari Malaysia atau robot asal Indonesia, Bigetron Red Alliance, yang saat ini dekat sekali posisinya. Sam9, satu pemain didapatkan kembali. Zaxi melancarkan aksinya dengan begitu sempurna. Bahkan Genvos dengan berilnya juga mendapatkan satu pemain. Ini dia, sebuah proses penyelamatan dan skema yang begitu bagus dilakukan oleh BTR tadi. Tidak terpancing dengan Sam9, bahkan mereka bisa mengatasi Sam9 dengan sangat baik. Dan jalur barat terbuka untuk mereka masuk. Sementara ini, karena belum ada tim lain lagi yang mengganggu rotasi dari BTR. Walaupun kita lihat ada Pygmy, walaupun kita lihat di bawah mereka juga tadi di jalurnya ada Face Clan, tapi masih belum terlalu dekat jarak antara BTR juga tim-tim tersebut. Di bagian bawah tadi ada yang sedang melakukan pergerakan juga, ada Talon dan juga Infinity, di mana jalur rotasi mereka agak-agak sama. Dan RRQ masih dalam split yang sama. Kalau tadi gue bilang RRQ nge-split 2-2, sekarang jadi 3-1. Split yang dilakukan oleh RRQ dan sudah mulai ada pergerakan yang dibangun RRQ untuk memberikan sebuah follow up. Tapi Talon berkomit dengan Infinity. Tiger bakal menjadi pundi poin pertama untuk tim Talon kalau tidak ada penyelamatan dari Infinity. Yoru, healing terlebih dahulu Yoru. Jangan terlalu bernafsu untuk mendapatkan satu eliminasi menuju Tiger X, karena memang Tiger X sudah tidak berdaya. Cepat atau lambat akan masuk menuju ke Talon, dan betul saja sudah didapatkan Tiger X atas Yoru. Tembakan dilakukan kembali, Yoru mendapatkannya. Satu lagi pemain sudah tidak berdaya. Infinity hanya menyisakan satu pemain aktif, itu adalah Logan, berada di area kepulan smoke. Seperti apa buah defensif yang akan ditujukan oleh Logan? Ternyata defensifnya justru adalah defensif mengundang lawan untuk nengok ke arahnya, karena tembakan dilakukan oleh Logan. Saya kira Logan akan nahan seperti halnya Xavier, ternyata tidak. Logan memiliki mentalitas yang berbeda. Dia tetap berani untuk melancarkan aksinya. Seperti apapun peluang yang dimiliki oleh Logan tetap dia eksekusi. Tapi sumpah dia berani banget bergerak ke arah yang sangat terbuka tadi, padahal angle dari Bumi Sport terbuka, tapi untungnya dari Bumi Sport gak ada yang melakukan pick. Yang melakukan pick adalah Voidongke ID menuju ke BTR. Satu pemain dari BTR tumbang begitu saja, masih bisa diselamatkan tentunya. Dan kayaknya ada sedikit threat yang terjadi di mana Void dan juga BTR saling jual beli serangan, dan Void kali ini hanya menyisakan dua pemain saja. Dilempar penonton menuju ke pemain dari BTR, tapi ada set terdengar dari arah atas. Ada sebuah pengintiman yang terjadi dan Satar bisa mendapatkan satu, bahkan Zeta terlambat tadi dalam memberikan follow up-nya. Zeta pun tumbang dan Rezak yang menjadi pemain terakhir. Namun dari area depan masih diganggu oleh pemain-pemain dari BTR yang lainnya. Jatuh. Dan kalau kita lihat Rezak berhasil mendapatkan seorang Satar. Rezak bisa melakukan clutch menuju Bigetron, tembakan dilakukan Rezak, headshot dua kali. Yang ketiga tapi gagal. Rezak dipulangkan, Bigetron menang. Genfos kembali menunjukkan bahwa dia adalah pahlawan dari Bigetron. Tapi selesai dengan Rezak, datang lagi tim yang lainnya. Ada satu tim yang saya lihat tadi dekat dengan Bigetron, itu adalah Pygmy. Selesai dengan poin, Pygmy pun datang. Dua tim Semarang ingin memulangkan Bigetron. Tapi Pygmy nggak komit ke arah BTR, melainkan mereka berfokus menuju ke arah titik yang baru, menuju ke arah objektif player atau objektif titik yang sudah mereka tentukan. Karena tidak mengganggu langsung dan menabrak langsung menuju ke arah BTR-nya. BTR pun berhasil melakukan revive. Hanya Zuxi yang menjadi korban tadi karena tidak sempat untuk diselamatkan. Tapi posisi dari Pygmy sudah diketahui oleh pemain-pemain Bigetron, melainkan titik lain juga sedang kita pantau, bahwa Talon sudah mulai dipantau oleh pemain-pemain dari arah Boom Esport tadi. Dua tim Indonesia lagi-lagi harus berperang sebelum masuk ke arah late game di circle yang keempat. Blue Zone akan segera menutup sempurna dan akhirnya terlihat pecah perang antara Pygmy dan juga Bigetron. Satu pemain Bigetron tumbang, ada threat yang terjadi, Genfos bisa mendapatkan Jobrenki. Masih belum terpantau fight yang terjadi seperti apa. Ini dia, ada Molotov bahkan sudah mulai dilemparkan juga. Genfos akan melakukan sebuah pick kembali dan Genfos akankah menjadi penyelamat untuk yang kedua kalinya, karena kali ini Genfos menjadi pemain terakhir dan Genfos lagi dan lagi menjadi penyelamat untuk Bigetron Red Alliance. Ada backup yang bisa dia lakukan, ada revive yang bisa dia lakukan, tapi tabrakan dari Pygmy benar-benar cepatan itu dia. Ketika menjadi penyelamat untuk BTR, tapi tidak terlalu lama karena follow up dari Pygmy datang begitu cepat. Hanya bisa menarik satu pemain saja, Jobrenki yang menjadi korban dari BTR tadi. DMZ memulangkan Genfos. Memang berhasil mendapatkan Void, tapi tidak dengan adiknya Void karena Pygmy menjegal pergerakan perjalanan dari Bigetron Red Alliance. Pygmy akan masuk lagi menuju ke zona. Tapi Pygmy kalau kita lihat dari area map sudah mulai ada yang kembali merapat menuju ke TKP. Itu adalah Face Clan. Ini menjadi tim keempat yang berada di area tersebut. Tempat kejadian perkara di saat
Satu tim pulang yaitu Void, dua tim pulang yaitu Bigatron. Yang ketiga akan segera kita lihat siapa yang pulang dari titik ini karena fight terjadi antara Pikmi dan juga FaZe. Bisa Pikmi yang pulang atau justru FaZe yang akan pulang. Tapi dua belah pihak ternyata sepakat untuk mendelay fight terlebih dahulu karena zona saat ini berada di area dari Pikmi. Dan FaZe mau tidak mau harus nabrak Pikmi untuk dapat zona atau muter lagi ke tempat yang lain. Yap, ini dia. Tinggal dengan granat yang begitu on point tadi. Penempatannya juga begitu bagus, tapi belum ada finishing yang mereka lakukan. Masih mencari keberadaan pemain-pemain dari Vampire. Vampire pun menutup angle ke arah depan dengan smoke yang begitu tebal. Dia lempar ke arah depan dan Flash nggak berani maju. Begitu melihat smoke yang begitu banyak karena minim info untuk bisa mendobrak. Melainkan Vampire yang berani untuk bergerak karena butuh untuk menyelamatkan rekan yang sedang tertake dan swipe. Kembali lagi bisa disentuh dan Flash hanya menunggu di dalam rumah ini untuk datangnya Vampire. Granat dilemparkan, tidak on point, tidak memberikan efek sama sekali menuju ke arah pemain Flash. Kuang berpindah dia ke arah dalam, tapi Stone di bagian lain tertangkap karena Yuru Alliance juga punya vision menuju ke arah tim Vampire. Vampire tersandwich oleh dua tim yang berbeda, bahkan ternyata Yuru juga bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah tim Flash. 3-way showdown terjadi, tapi Kuang kembali lagi keluar dan bisa mendapatkan pemain dari Vampire. Cornti akan berusaha untuk memberikan sebuah sandwich position, satu orang dipulang ke arah lobby through the smoke untuk mencari pemain yang terakhir, tapi ternyata masih terkena delay. Tapi at the end-nya Flash lah yang mendapatkan tambahan poin, bukan Yuru Alliance. Vampire di match terakhir Super Sunday minggu yang pertama hanya nambah 1 poin. Mereka tidak akan mendapatkan poin tambahan. Nuzi bisa mendapatkan 1. Justru kalau clutch bisa dilakukan, ini akan menjadi kemenangan besar. Tapi apakah bisa melawan 2 orang? Tidak bisa. 8 poin saja untuk Vampire di hari ini. Sudah mulai bangkit tapi 8 poin mereka dapatkan. Itu pun dari, enggak 8, 8 dari situnya ya. Iya, Gue baru 8 secara total. Gue baru ngeh ya, 8 secara total. Makanya tadi gue bingung 8 dari mana, ternyata 8 dari total poin yang mereka dapatkan dari Super Sunday minggu yang pertama. Dan kita berfokus kembali karena 6 tim tersisa kali ini. FaZe Clan sudah bisa mendapatkan 4 elimination, di bagian lain Pikmi dipulangkan dengan hanya 4 elimination. Tapi RRQ juga mendapatkan tekanan. Last man standing kali ini menghadapi 3 pemain dari PEA. Granat dimasak, akankah healing dia lakukan atau ingin pindah mencari tempat yang aman? Entah ada healing atau tidak, tapi harusnya masih ada healing yang bisa dilakukan oleh last man dari RRQ. Snape. Flash harus yes, berhadapan dengan Boom. RRQ lemparkan granat, terlalu jauh lemparan dari PA. Tapi Snap juga belum maksimal lemparannya. 4 lawan 1 sebenarnya, tapi PA terlihat sekali mereka ragu-ragu. Tidak berani datang menuju ke area dari Snap. Dan granatnya saja yang datang membuat RRQ pulang dengan 4 elimination. Boom masih lengkap dengan 4 player. Dan kita tahu bagaimana Boom beberapa kali mendapatkan winner chicken dinner saat bermain di Miramar. Bahkan WWCD yang dikumpulkan Boom di PMGO itu juga terjadi di Miramar. Ya, karena Boom memang tim yang cukup kuat di area Miramar. Miramar menjadi tempat favorit dari Boom Esports dan sepertinya pengetahuan mereka di Miramar lebih tinggi daripada pengetahuan mereka di Erangel. Kalau kita lihat berdasarkan poin-poin yang mereka kumpulkan di Miramar. Tapi dari arah FaZe Clan, mereka benar-benar lock ke arah pemain-pemain dari arah tim Flash. Last man standing dari Flash. Gak akan ada penyelamatan yang berhasil dan Vintores berhasil mendapatkan secure point tersebut. 5 elimination dikumpulkan kali ini. Dan 1 orang terakhir, Cornti, berada di balik sebuah pohon. Tidak masuk ke dalam zona. Dan ini kayaknya di locknya nggak cuma sama Flash deh. Boom harusnya bisa ngelihat juga ke arah Cornti ketika Cornti keluar dari tempat ini. Ya, sudah saya katakan sebelum kita menuju ke Miramar di match yang terakhir. Boom adalah tim nomor 2 dengan total poin paling besar, paling banyak di Miramar di season kemarin. Sehingga tidak mengejutkan kalau mereka mendapatkan poin besar lagi di Miramar untuk season kali ini. Karena mapnya sama, timnya sama, playernya pun masih sama. Frenzy kembali menjadi satu pemain andalan saat dia menggantikan peran dari Flyboy. Ada sebuah pergantian pemain sebelum kita menuju match yang terakhir tadi. Dan pergantian pemain tersebut bisa menghasilkan sebuah pergantian atau perubahan dari segi gameplay. Karena di Miramar kali ini Boom terlihat lebih menjanjikan. Mereka bahkan sudah menguasai area zona, tidak perlu bergerak untuk sementara waktu, hanya mengamati saja tim-tim lain. Saya berharap PA bersama dengan FaZe akan fight terlebih dahulu dan Boom hanya fokus menuju Flash saja. Karena jika FaZe Clan dan juga PA sudah fight, semoga ada yang tumbang, tidak menang 4-0 salah satunya. Jadi Boom mudah untuk mencuri winner chicken dinner. Ya, dan Boom sudah melakukan pergerakan mendekat bahkan mencuri elim yang harusnya tadi masuk ke arah tim Flash.
Sebuah pergerakan yang begitu meyakinkan datang dari seorang Ponbit tadi untuk bisa nge-secure dan menambah poin tambahan untuk Boom Esports. Dan perubahan terjadi nggak cuma di Boom Esports ketika mereka melakukan pergantian. Kita akhirnya melihat perubahan yang terjadi di PEA ketika Adam masuk. Akhirnya ada perubahan yang dilakukan oleh Adam untuk membawa PEA masuk menuju ke arah late game. Bahkan kali ini PEA masih utuh dengan 4 anggota mereka. Satu tim dari Indonesia, satu tim dari Thailand, dan satu tim dari Malaysia bertahan menjadi 3 tim terakhir di match terakhir pada hari ini. Bersabar mereka semua karena mereka mengamankan bagian dari ujung-ujung zona. Yang paling menentukan adalah update circle-nya nanti ketika sudah sempurna dalam 3, 2, 1. Circle yang baru ternyata condong menuju ke arah Face Clan. Face Clan diuntungkan, tapi Boom juga masih punya area yang bisa mereka mainkan kalau mereka bergerak cepat saat ini. Harus bersabar, Boom. Kita juga masih mengingat bagaimana PMGO, Crazy, hampir mendapatkan winner-winner chicken dinner di Miramar. Kalau saja pelurunya tidak habis waktu itu karena dia maju dengan panci. Itu adalah momen yang sangat melegenda di PMGO kemarin. Ini adalah sebuah percobaan yang sedang dilakukan oleh PEA. Sabar, 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 dan tunggu. Itu gas jawaban. Ya, Sumpah, itu gas di tengah jalan gue. ya betul. Lalu pas dia lewat ternyata udah ditembak sama Face. 2 hit duar sih. Ya, akan menjadi sebuah blunder of the years pastinya. Karena PEA masih terus memberikan keleluasaan pada gas tersebut berada di depannya. Mela juga tidak gegabah. Seperti yang saya katakan tadi, sabar, 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 dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima dari area permainan Face Clan. Tembakan selanjutnya dilakukan, tapi 300 peluru masih ada di Mela, sehingga buang-buang peluru pun bisa dilakukan oleh Mela. Bahkan lolos loh 3 pemain dari PA yang langsung gaspol dengan menggunakan satu mobil yang sama, satu orang membackup dari bagian bawah. Tapi Boom Esports juga melakukan sebuah pergerakan, mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah Vintores yang sudah memisahkan diri dari pemain Face Clan yang lainnya. Diterabas langsung 2 orang turun dari arah bagi, cukup low HP, tapi ternyata berhasil diamankan, namun ternyata juga bisa mendapatkan 1 pemain dari arah Boom Esports. Frenzy tumbang tadi harus masih bisa diselamatkan, dan Face Clan fokus mereka terdistract karena PA mendekat. Boom, mereka punya koneksi yang bagus ternyata sama PA. Ketika PA bergerak, mereka bergerak. Dan itulah yang membuat konsentrasi dari Face Clan terganggu sampai akhirnya tidak bisa memberikan backup ke arah Vintores. Face Clan memang punya zona, Face Clan juga punya area. Tapi saat 2 tim bersama melakukan sebuah pergerakan, Face Clan akan bingung. Kocar-kacir terbuka. Sebuah pertahanan kuat milik Face Clan dibongkar, dikuliti oleh Boom setelah 1 pemain penting untuk mereka, yaitu Vintores, dipulangkan menuju lobby. Perlahan namun pasti naik ke puncak gunung. Para punggawa dari Boom, tidak terlalu tinggi sebenarnya gunung yang didiami oleh Face Clan, tapi memerlukan waktu untuk naik ke atas jika hanya berlari saja. Frenzy sempat berpikir untuk mengambil sebuah tayo atau minivan, tapi diurungkan niat tersebut karena sudah terlambat kalau ingin markirin sebuah minivan terlebih dahulu. Rezi ditinggal di belakang, tapi lihat bagaimana peluru Rezi lagi-lagi. Rezi dan peluru adalah 2 hal yang tidak akur karena Miramar PMGO Rezi kehabisan peluru. Kali ini pun pelurunya sudah mulai menipis. PEA didapatkan oleh 1 pemain base. Morman mendapatkan 1 player dari PEA, dan PEA sangat disayangkan Trexy. Kenapa harus jatuh? Atau 1 pemain tadi selain Trexy yang jatuh ternyata? Oh, MYZX ternyata, ZX ya. Dia yang jatuh dan tembakan dilakukan kembali. Rezi mendapatkan Morman. Blaze juga tumbang saat ini, tapi Adam menunjukkan bahwa dia perlu dimainkan di tim PEA. Frenzy melakukan tembakan kembali, Flash selesai, dan PEA akan segera dipulangkan oleh Boom. Dan akhirnya Indonesia mendapatkan winner chicken dinner di hari ini di Super Sunday. Harus bersabar, harus menunggu sampai match terakhir, match ke-6 untuk Indonesia membuka keran winner chicken dinner di Super Sunday. Congratulations Boom Esports yang berhasil mendapatkan chicken dinner di match yang terakhir. Stay hungry, hungry beast! Itu dia yang biasa kita teriakan kalau Boom Esports berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Elim, gak banyak, gak masalah. Yang penting udah mulai ada